Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaik ya imam al-mujahidin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an wa qala aidan Allahu yaqsidur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Qala Allah ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wala man yuhibbu wala yu'tid dina illa man ahabba. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama tentunya kita panjatkan segala puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Wabil khusus pada hari Jumat yang penuh barokah dan maghfirah ini, kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat sehat, dapat hadir di masjid yang dimuliakan Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah yang tentunya insyaallah didukung dengan kekuatan iman dan Islam kita yang sesungguhnya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan untuk seluruh pengikutnya. Terlebih khusus kita yang hadir di tempat ini, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dari mimbar Jumat yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat wabil khusus untuk Al-Fakir sendiri dan juga untuk jamaah sekalian. Marilah kita mempergunakan waktu kita yang masih ada untuk selalu meningkatkan keimanan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, yang pada akhirnya akan bermuara kepada takwaan dalam arti yang sesungguhnya. Karena sebaiknya bekal yang akan kita bawa kembali kepada Allah adalah ketakwaan itu sendiri. Insyaallah kehadiran kita di tempat ini salah satu jalan kita untuk menuju kepada ketakwaan itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah, untuk mengabdi kepada Allah dalam seluruh aspek dan dinamika kehidupan yang kita lakukan di atas bumi ini. Itu tujuan utamanya. Di balik tujuan itu adalah fungsi kita sebagai manusia, ada sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Tujuannya agar kita hidup aman, tentram di muka bumi ini sesuai dengan aturan Allah. Allah sediakan seluruh fasilitas di muka bumi ini untuk kita nikmati, untuk kita pergunakan mempertahankan hidup kita, sekaligus untuk mempersiapkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun, sekecil apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saudaraku sekalian, pada Jumat yang berbahagia ini, khatib beri judul khutbah kita pada hari ini adalah pewaris-pewaris dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, bermacam-macam pola tingkah manusia. Ada yang menepati janjinya sebagaimana yang diucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh sana, yang diperbarui dengan syahadat di alam dunia ini. Ada juga yang lupa dengan janji dia sendiri, ada juga yang mengingkari janji itu sendiri,
ada juga yang tidak mau tahu dengan janji-janji itu sendiri. Oleh karena itu, pada Jumat yang berbahagia ini, kelompok pertama sebagai penghuni dan pewaris dunia ini adalah kelompok yang beruntung di atas dunia dan untung juga di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang berbuat kebajikan dan kebaikan di muka bumi ini, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kata Allah akan kami beri dia kehidupan yang baik, dan di akhirat nanti akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari apa yang dilakukan di muka bumi ini. Saudaraku sekalian, orang yang mendapat kenikmatan dunia, mungkin kaya secara finansial, punya ilmu, keturunan bagus, pekerjaan bagus, pasti sudah beruntung di atas dunia. Dan sekaligus dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai, mencari nikmat Allah, mempergunakan seluruh nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Inilah orang yang beruntung di dunia dan untung juga di yaumil akhir nanti. Mari kita pergunakan waktu kita yang singkat di muka bumi ini, sekecil apapun yang kita lakukan, baik ucapan kita, perbuatan kita, perilaku kita, kita selaraskan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Carilah harta dengan cara yang benar, pergunakan di tempat yang benar. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Dan nasihat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu salah satunya, kau hindari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran finansial bukan banyak atau sedikitnya, sejauh mana kita bersyukur dengan apa yang kita dapat, dan begitu juga mempergunakannya. Banyak tidak bersyukur juga percuma, sedikit bersyukur insya Allah akan membawakan keberkahan dalam kehidupan ini. Itulah orang yang pertama, beruntung di atas dunia dan juga untung di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita berada di posisi itu, amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, yang kedua adalah kelompok yang kurang beruntung di atas dunia, tetapi dia sangat beruntung di yaumil akhir nanti. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisa'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami pasti menguji kamu, kata Allah, dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kehilangan jiwa, bahkan buah-buahan. Tapi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, kata Allah. Siapa orang sabar itu? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ialah orang-orang apabila ditimpa musibah atau yang kurang menyenangkan menurut kacamata manusia, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, yang pertama adalah orang yang bersyukur sekaligus bersabar. Yang kedua pun orang yang bersabar sekalian bersyukur. Bersyukur bukan sangat mendapati nikmat saja. Kalau kita dikasih nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan nikmat itu. Sekaligus juga kita bersabar dengan nikmat itu. Bagaimana kita bersabar agar tidak mempergunakan seluruh fasilitas nikmat Allah itu di jalan yang salah dalam kehidupan ini. Begitu juga sabar dan bersyukur. Kita bersabar dengan apa yang diberikan Allah,
kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena makom tertinggi kita untuk kita sama Allah adalah kalau kita ridho dengan apa yang ditentukan Allah kepada kita. Sekaligus kita bersyukur dengan kekurangan yang kita miliki, kekurangan harta mungkin, kekurangan ilmu, kekurangan pekerjaan yang kurang berat menurut kacamata manusia, tapi kita bersyukur tidak terjebak kepada kezaliman dan kemaksiatan dalam kehidupan kita. Insya Allah dua kelompok pertama ada orang yang berbahagia di dunia. Yang pertama beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Yang kedua kurang beruntung di dunia, tapi beruntung di yaumil akhir nanti. Di mana posisi kita akan kita jawab masing-masing. Kita yang lebih tahu siapa diri kita dalam kehidupan ini. Saudaraku sekalian, dua kelompok yang berikutnya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 44, yang artinya di saat mereka melupakan peringatan-peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku buka semua pintu kesenangan duniawi untuk mereka, sampai pada saatnya akan kuambil dengan tiba-tiba tanpa mereka sangka-sangka dalam kehidupan ini. Jadi kelompok yang kedua, orang yang beruntung di dunia tapi buntung di yaumil akhir nanti. Beruntung di dunia tapi rugi di depan Allah di akhirat nanti. Adalah orang-orang yang menjalankan kehidupan ini penuh dengan kezaliman, penuh dengan kemaksiatan. Harta didapat dari tempat yang tidak jelas, ilmu tidak diamalkan, pekerjaan juga bergelimang kemaksiatan. Orang seperti ini Allah buka pintu rezeki bagi dia sebanyak-banyaknya, tapi nanti rugi di akhirat. Inilah yang namanya dalam konteks agama diistidrot oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidrot artinya Allah beri, tapi pemberian itu sesungguhnya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti, lebih besar daripada yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang diistidrot oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Karena kehidupan dunia Allah firmankan juga dalam surat An-Nahl ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Sesungguhnya apa yang ada di sisimu, kata Allah, akan lenyap, akan hilang. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal dan abadi. Pada mukaddimah tadi khatib baca sabda Rasulullah, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wala man yuhibbu. Sesungguhnya Allah akan memberi dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi memang dunia ini diciptakan oleh kapasitas untuk seluruh umat manusia. Manusia itu mau taat atau tidak tetap mendapat bagian dia di atas bumi ini. Tapi bedanya, ada yang selamat di dunia, selamat di akhirat, ada yang selamat di dunia, sengsara di yaumil akhir nanti. Seterusnya Rasulullah mensabdakan, wala yu'tid dina illa man ahabba. Allah tidak memberi agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Bersyukurlah kita pada hari ini masih ditetapkan dalam iman dan Islam. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mencintai kita. Tinggal sekarang bagaimana kita mempergunakan kasih sayang Allah itu dalam kehidupan yang sesaat di muka bumi ini. Karena hidup pasti berakhir. Golongan yang berikutnya, golongan yang keempat, orang yang di dunia rugi, di yaumil akhir juga rugi. Di dunia tidak beruntung, di yaumil akhir nanti juga buntu. Orang yang melupakan, tidak mau tahu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tidak peduli dengan ini dan itu. Yang penting mereka berusaha dan mereka selalu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Toha ayat 124.
Di saat manusia melupakan peringatan-peringatan Allah, Allah kasihkan dia kehidupan yang sempit di dunia ini, dan di yaumil akhir nanti dikumpulkan dalam keadaan buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia dikasih kehidupan yang sulit, sempit, di yaumil akhir nanti dikumpulkan dalam kehidupan buta. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak sampai kepada tingkat itu kehidupan kita yang sesaat ini. Amin ya rabbal alamin. Itulah inti khutbah yang singkat pada hari jamaah sekalian. Jadi kita penghuni dunia ini ada 4 kelompok manusia. Insya Allah 2 kelompok pertama beruntung di dunia, beruntung di akhirat nanti. Kelompok yang kedua kurang beruntung di dunia, tapi bahagia di akhirat nanti. Yang keempat, kelompok yang beruntung di dunia, tapi sengsara di yaumil akhir nanti. Kelompok yang keempat, sengsara di dunia, sengsara juga di yaumil akhir nanti. Dalam keadaan muhasabah kita sesaat ini, mari kita introspeksi diri kita, kira-kira kita sudah berada di mana dalam kehidupan yang sebentar ini. Sebagaimana salah satu nasihat Sayyidina Ali radhiyallahu an, kenalkanlah secara baik olehmu dunia itu. Saat kau telah mengenal dunia itu, kau akan tahu bahwa dunia itu bukan tempat tinggal, tapi dunia itu adalah tempat meninggal dan akan kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita tidak diperbudak oleh dunia. Kita menjadi hamba Allah yang ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Walaupun kurang beruntung di dunia, tetap kita menginginkan kita bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup khutbah yang singkat ini, mari kita introspeksi diri kita sama-sama. Setiap hari, setiap saat kita harus muhasabah ke diri kita. Sebagaimana Rasulullah dalam satu sabdanya diwariat oleh sahabat Anas, man aroda an ya'lama malahu indallahi falyanzur ma lillahi indahu. Barang siapa yang ingin tahu sejauh mana, berapa banyak simpanan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita masih bernafas, apa saja bekal yang sudah tersimpan di sisi Allah untuk kita, hendaklah dia selalu menanyakan kepada dirinya sejauh mana kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepada dirinya telah dia lakukan dalam kehidupan ini. Sekali lagi, setiap orang yang ingin tahu sejauh mana simpanan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia selalu bertanya kepada dirinya sejauh mana kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepada dia telah dia laksanakan dalam kehidupan ini. Pasti jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Kalau kita masih banyak kekurangan, mari kita perbaiki diri kita. Banyak kesalahan, Allah buka pintu tobat 1 kali 24 jam. Terserah kepada kita mau memperbaiki diri atau tidak. Memasuki pintu taubat itu tidak kembali kepada kita masing-masing, karena pada akhirnya semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة من المسلمين أما إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن شر الأسقام خصوصا كورونا فيروس يا الله. اللهم فاصرفه عنا اللهم فاصرفه عنا اللهم فاصرفه عنا وعن قرياتنا وعن مسجدنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وعن أولادنا وعن ذريتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا نعمة الله الأكبر أقيموا الصلاة. الصلاة والسلام عليك يا